Halo, kedengeran Bu ya? Jelas. Oke, karena kita waktunya hanya 45 menit, mungkin kita langsung aja Bu ya. Oke, jadi kan semalam kan kita bahasnya secara global tentang fundamental ekonomi dari sudut pandang data ekonomi. Jadi hari ini kita akan bahas lebih detailnya, mengkerucutnya itu ke retail sale-nya. Nah, sekarang kita mulai dari paradigmanya dulu, Bu. Apa sih tujuannya kita memahami data ekonomi ya. Jadi alurnya itu begini. Ketika kita memahami data, nah nanti hubungannya ke sini, Bu. Ya, jadi sebenarnya yang ingin kita ketahui itu adalah apakah ekonomi negara tersebut terjadi pertumbuhan atau tidak. Jadi melalui data-data itu kan nanti kita lihat bisa lihat indikatornya. Jadi tanda-tandanya ekonomi ini bertumbuh atau tidak. Nah, ketika kita mengenali pertumbuhan ekonomi, nanti dampaknya terhadap tiga hal ini. Yang pertama itu uang, Bu. Jadi kenapa kalau ekonomi bertumbuh terjadi penguatan mata uang negara tersebut? Karena uangnya kan banyak dipakai. Jadi sesuai dengan teorinya supply dan demand ya, ketika apapun permintaannya tinggi, maka komoditas tersebut harganya juga menjadi tinggi. Jadi kalau di rupiah, di US dollar ataupun di mata uang manapun, ketika mata uang di negara tersebut banyak digunakan, maka terjadi penguatan ya mata uang di negara tersebut. Nah, yang kedua, ini dampaknya terhadap saham. Karena apa? Karena ketika banyak uang yang digunakan, artinya kan banyak transaksi di sana. Jadi transaksi itu kan identik dengan komoditas. Nah, komoditas itu yang memproduksi siapa? Company. Nah, kalau company-company besar, itu kan rata-rata go public. Jadi ketika produksi dari sebuah perusahaan meningkat, maka dia berbanding lurus dengan peningkatan harga sahamnya. Jadi saya contohkan, karena yang kita bahas hari ini retail, misalnya retail itu kan produksi terbesarnya kalau di Indonesia itu kan Indofood. Kenapa saham Indofood itu identik dia stabil, bahkan kecenderungan tren naiknya lebih tinggi dibandingkan penurunannya, ya, karena permintaan terhadap produk-produk Indofood itu kan tidak berhenti setiap hari. Betul. Jadi ketika terjadi penguatan uang yang dimulai dari pertumbuhan ekonomi, maka saham pun rata-rata ikut naik. Nah, nanti ketika secara akumulatif ya, rata-rata saham yang ada di satu negara itu naik, maka indeksnya juga ikut naik. Jadi misalnya kalau di Indonesia itu IHSG misalnya. Kalau yang blue chipnya likuiditas 45. Jadi kalau saham eh, Indo pun naik, biasanya diikuti itu saham-saham perbankan juga ikut naik. Dan seterusnya ya. Nah, dampak yang ketiga itu larinya nanti ke komoditas. Jadi komoditas ini sendiri nanti itu ada terbagi dua. Jadi ada komoditas yang berhubungan dengan produksi, itu identiknya dengan bahan bakar. Itulah yang kita sebut dengan oil. Jadi terjadi penguatan uang, sahamnya naik, biasanya harga minyak mentah juga naik. Nah, bagaimana dengan komoditas gold? Jadi kalau gold itu sebenarnya dia bukan bahan dasar produksi. Jadi gold itu sebagai alternatif investasi kalau kita bilangnya. Jadi kalau mata uang negara tersebut menguat, misalnya kita hubungkan dengan US dollar, justru harga emasnya malah dia turun gitu loh. Jadi persepsinya jangan disamakan antara satu komoditas satu dengan komoditas yang lain. Sejauh ini bisa ditangkap ya. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan disela aja. Iyanya ini apa? Iya paham apa ya bingung? Komoditi. Jadi komoditi. Jadi ada dua istilah nih. Ada yang bilang komoditi, ada yang bilang komoditas. Ya. Kalau komoditi dia identik dengan uh, bahan dasar produksi biasanya. Nah, kalau komoditas ya, di samping dia sebagai bahan dasar produksi, dia juga bisa menjadi instrumen investasi. Saya contohkan begini.
ya. Oil itu sebenarnya bahan dasar produksi kan. Jadi hampir semua company yang berhubungan dengan pabrikan membutuhkan bahan bakar minyak. Tapi di saat bersamaan oil juga itu bisa menjadi instrumen investasi. Kenapa? Karena ada fluktuasinya. Jadi ketika oil ini uh, diminati, bukan diminati ya, ketika demandnya tinggi, ya maka kan harganya naik. Nah di fluktuasi itulah dia bisa menjadi komoditas gitu loh. Jadi gini, setiap benda ya itu dia jadi komoditi, Bu. Saya contohkan apel, ya. Apel dia akan menjadi sebuah komoditas ketika dipasangkan dengan rupiah. Oke, saya kalau nggak salah di YouTube ada pernah saya contohkan itu. Jadi saya ulangi sekali lagi, misalnya apel nih, ya. Apel kalau secara individual dia hanya komoditi. Tapi ketika dipasangkan dengan mata uang tertentu, misalnya Indonesia rupiah, ya, maka apel ini dia menjadi komoditas. Jadi yang sebelah kiri kita sebut dengan komoditas, yang sebelah kanan itu kita sebut dengan alat transaksinya, alat bayarnya. Jadi pada saat kita transaksi pound sterling nih, ya, pound sterling kan dia pairingnya US dollar. Pound sterling itu menjadi komoditas investasinya. Alat bayar yang kita gunakan itu adalah US dollar. Clear ya? Jadi saham bisa menjadi komoditas, reksadana bisa jadi komoditas, properti bisa menjadi komoditas karena dia dipasangkan dengan alat. Ya, alat itulah yang nanti yang kita sebut dengan uang. Euronya alat transaksi bayarnya US. Jadi misalnya ya kita ambil analogi simpelnya begini. Ibu investasi di US dollar. Oke, kalau ibu nyebutnya investasi di US dollar, itu sudah confirm alat bayarnya rupiah. Ya, jadi US dollar itu menjadi komoditasnya, alat transaksinya itu adalah rupiah. Tapi kalau kita berinvestasi, ya, misalnya dengan menggunakan MT5, saya transaksinya Euro JPY itu selalu dia dipasangkan. Ya, jadi orang ngerti pada saat ibu bertransaksi sebenarnya yang menjadi komoditasnya adalah euro, ya alat bayarnya itu Japan yen gitu loh. Clear ya? Nah, sekarang kita mengkerucut. Ya, jadi dari awal saya membuat konstruksi dasarnya itu kan kenapa selalu dari sektor retail, ya. Karena retail inilah yang menghidupkan ekonomi. Ya di seluruh dunia sebenarnya retail yang menghidupkan ekonomi. Termasuk US, bahkan US itu ya karakter negaranya itu adalah consumer spending, Bu. 70% income terbesar Amerika itu dari sektor retail. Jadi jarang ya masyarakat itu belanjanya grosir. Mereka belanjanya lebih ke retail. Jadi income terbesar Amerika itu justru dari sektor retail sale. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang setelah kita memahami pertumbuhan ekonomi, ya, untuk memahami pertumbuhan itu kan kita harus melihat indikatornya. Ya, indikatornya itulah nanti yang kita sebut dengan data. Ya, data itu ya, kebetulan hari ini saya spesifiknya garapnya ke retail sales. Oke, sekarang kita kenal ini apa sih retail sales ya. Kalau definisi sederhananya begini, ya. Jadi retail ini kan penjualan, retail itu kan eceran, sales itu kan penjualan eceran. Jadi kalau meaningnya atau makna sederhananya ini adalah indikator gitu loh, Bu. Tanda-tanda yang memperlihatkan ya besarnya belanja konsumen dalam periode tertentu. Nah, belanja konsumen untuk periode tertentu itu kalau di data ekonomi ada yang mencatat per bulan, per kuartal, per semester, per tahun. Nah, cuman kita trader itu melihatnya rata-rata per bulan.
Bisa dicerna Bu ya, saya review sekali lagi. Retail sale ini adalah indikator yang memperlihatkan besarnya belanja konsumen. Nah, periodenya rata-rata yang kita lihat itu selama 1 bulan. Nah, sekarang retail sale itu sebenarnya ada 2 Bu. Ya, jadi nanti ada namanya core retail sale. Jadi core retail sale ini dia berhubungan erat dengan bahan bakar dan berhubungan dengan makanan dan bahan bakar atau yang kita sebut dengan energi. Itu namanya core retail sale. Yang kedua itu adalah retail sale itu sendiri. Nah, untuk menjelaskan core retail sale, nanti kita harus pahami 2 data ini. Nah, jadi kan semalam saya jelasin ke Ibu, ya, retail sale itu kan ada pradatanya. Nah, pradatanya itu ada non durable good order, yang kedua ada durable good order. Jadi non durable, jadi durable itu sebenarnya durasi, Bu. Ya, durasi untuk yang kategori tahan lama kalau yang durable good order, karena itu dia diidentikan dengan mesin, ya. Jadi kayak kulkas, mesin atau listrik lah. Kulkas, mesin cuci, kendaraan. Ya apalagi kalau ordernya yang berhubungan dengan mesin-mesin pertanian misalnya. Nah, non durable good order ini adalah order untuk yang sifatnya konsumsi. Nah, yang sifatnya konsumsi ini nanti itu masuknya ke core retail sale ini. Bisa dipahami Bu ya? Saya ulangi sekali lagi ya. Core retail sale itu identiknya dengan food dan energi yang sifatnya konsumtif ya, dikonsumsi secara langsung. Nah, pradatanya itu dari non durable good order. Jadi yang sifatnya habis. Jadi kalau kita melihat data retail sale ya, yang kita lihat itu lebih ke retail sale-nya, atau yang pradatanya kita lebih melihat durable good order-nya. Kenapa bisa begitu? Nah, ini saya buatkan alurnya. Ya. Kenapa durable good order itu lebih penting dibandingkan dengan non durable good order? Nah, sekarang kita lihat definisinya dulu. Durable good order itu adalah pesanan barang tertentu untuk kategori produk yang tahan lama. Jadi tahan lamanya itu kalau ngitung durasi waktu itu 3 sampai 5 tahun. Nah, jadi kalau ngikutin 3 sampai 5 tahun biasanya dia diidentikan dengan mesin-mesin ini, Bu. Ya, termasuk juga kendaraan bermotor, mesin pertanian, ya, atau yang sifatnya mesin-mesin yang berhubungan dengan proyek. Oke. Kenapa durable good order ini lebih diperhatikan oleh pelaku pasar dibandingkan dengan non durable good order? Alurnya dia begini. Oke. Konsumen yang membeli produk-produk yang tahan lama ya, itu kan pasti akan berdampak ke manufaktur yang memproduksi barang-barang yang tahan lama itu sendiri. Jadi yang kalau saya semalam ilustrasikan, manufakturnya lebih kepada manufaktur yang pabrikan karena yang memproduksi barang-barang ini kan. Kalau pesanan barang tahan lama meningkat, otomatis ya produksi manufakturnya juga meningkat. Kalau produksi manufakturnya meningkat, otomatis kan pendapatan tenaga kerja atau yang nanti kita bahas namanya non farm payroll kan juga meningkat. Nah, itu secara otomatis non durable good order ini juga pasti tinggi gitu loh. Jadi kalau durable good-nya tinggi itu selalu diikuti dengan non durable good-nya juga tinggi. Tapi kalau non durable good-nya tinggi itu tidak berbanding lurus dengan durable good-nya tinggi. Kenapa? Karena yang sifatnya konsumtif itu ya kadang-kadang ada faktor lain yang mempengaruhi. Itulah nanti yang kita sebut dengan faktor budaya. Ya bahkan ada juga yang bilangnya karena faktor agama. Misal kalau di Kristen itu biasanya belanja menjelang tahun baru, menjelang Natal dan tahun baru itu meningkat. Kalau kita Muslim ya biasanya belanja mendekati Lebaran itu meningkat. Artinya faktor
budaya dan agama itulah yang mempengaruhi spending gitu loh. Bisa dicerna Bu ya? Ada pertanyaan sejauh ini? Enggak ya? Nah, sekarang untuk melihat data-data ini ya, Ibu boleh pakai mana aja sebenarnya. Kebetulan kalau saya itu mencontohkannya, ntar ini saya share screen dulu. Bentar ya, saya setting dulu. Kelihatan Bu sejauh ini? Ya kelihatan. Nah, kelihatan ya. Nah, untuk melihat data-data ekonomi, ya Ibu boleh pakai mana aja sebenarnya, ya. Boleh pakai Forex Factory, boleh pakai investing.com juga boleh, pakai Bloomberg juga boleh. Nah, cuman kalau saya pribadi lebih prefer ke investing.com. Nah, nanti untuk melihat data itu adanya di sini, Bu, di economic calendar ini. Oke, jadi ini economic calendar. Nah, jadi nanti patokannya ya kalau dia benderanya US berarti data-datanya US. Tapi kalau ada bendera lain ya berarti kita juga menganalisa data ekonominya negara lain. Jadi kalau kita trading pound sterling ya dengan US dollar ya ekonomi kalender yang kita perhatikan ya cukup dua negara itu saja. Ya sekalipun mungkin euro mempengaruhi, tapi yang lebih dominan itu adalah ekonomi makro kedua negara tersebut. Jadi nanti ya data ekonomi ini nanti Ibu bisa setting sebenarnya hanya pound sterling dengan US dollar. Tapi kalau Ibu pengen lihat tadi kan kita ada beberapa data. Ya kalau kita pengen melihat secara langsung misalnya datanya, oke sebentar. Misalnya Ibu pengen lihat nih perkembangan data retail sale ya. Ibu tinggal ketikkan saja kalau pengen melihatnya secara langsung. Retail sale investing.com. Nah, nanti dia muncul sendiri. Nah, jadi ini adalah data retail ya yang keluar tanggal 17 kemarin. Jadi 17 Mei tahun 2022. Jadi previous atau data bulan sebelumnya itu 1,4%. Nah, estimasinya atau forecastnya 0,9%. Terus aktualnya ini hanya 0,9%. Tapi kalau melihat dari data ini sebenarnya retail sales US di bulan April itu sebenarnya terjadi penurunan. Tapi penurunannya itu di aktualnya sama sesuai dengan prediksi. Nah, di dalam membaca data ini nanti Ibu lihatnya di sini ya. Kalimat terakhir ini yang paling penting. Oke, ini mungkin saya bacakan saja. Data yang lebih tinggi dari ekspektasi. Oke. Gini Bu, cara maksudnya. Data bulan sebelumnya kan 1,4%. Oke, perkiraannya adalah 0,9%. Jadi persepsinya pelaku pasar dia udah tahu nih, retail sale atau belanja di uh, di eceran itu terjadi penurunan. Nah, yang ingin ditahu oleh masyarakat itu adalah, maksudnya masyarakat di sini pelaku pasar itu adalah penurunannya seberapa besar. Kalau penurunannya memang lebih rendah ya dibandingkan prediksi, maka terjadilah pelemahan US dollar. Itu persepsinya ya. Jadi kalau di sini disebutkan
Kalau data yang lebih tinggi dari ekspektasi, maka dianggap sebagai positif, ya, atau optimisme. Nah, optimisme terhadap US dollar itu maksudnya apa? Terjadi penguatan US di sana. Atau dibalik, ya, kalau datanya lebih rendah dari ekspektasi, ya maka dia dianggap negatif atau pesimisme. Nah, di situ disebut dengan pelemahan US dollar. Dia marketnya nggak akan terlalu bergerak, Bu. Jadi kan orang kan udah tahu nih, oh oke, dari bulan sebelumnya orang udah ngeliat nih 0,9. Oke, orang udah tahu nih. Jadi kan kalau kita di trading itu ada istilah buy the rumors, sell the fact. Buy the rumor itu bukan kita transaksi buy, ya. Buy the rumors itu kita udah tahu nih rumorsnya, ya. Nah, tinggal kita lihat faktanya. Sell the fact itu artinya kita take actionnya, kita faktanya kita tahu gitu loh. Jadi pada saat ini kan semua orang sudah tahu rumorsnya seluruh dunia, ya. Seluruh dunia itu kan setiap pelaku pasar kan pasti memperhatikan ekonomi US. Kondisi ekonomi US seperti apa. Nah, semalam kan saya sebutin kenapa kok orang memperhatikan selalu US dollar ya. Yang pertama itu karena faktor GDP negaranya, Bu. Jadi hampir seperempat, ya, istilahnya kekayaan di dunia ini ada di US. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ya karena faktor US dollar yang menjadi alat transaksi internasional. Artinya apa? Kalau US dollar berubah, apapun mata uang yang dipasangkan kan otomatis berubah. Contoh nih, misalnya $1 US ya dirupiahkan sekarang kan kisaran 14.300 nih. Tiba-tiba terjadi penguatan dolar Amerika. Ya, terjadi penguatan. Mau ekonomi Indonesia kayak apapun, ya, rupiah itu jadi melemah. Bisa 14.500, bahkan bisa sampai 15.000. Nah, bagaimana cara mengimbangi kekuatan ekonomi US? Ya, harus diimbangi dengan kekuatan ekonomi Indonesia. Supaya ada orang nih yang tertarik untuk membeli rupiah. Gitu loh. Bisa ditangkap ya? Kalau mata uang negara manapun ya, termasuk Indonesia itu berubah, maka transaksi mereka terhadap saham juga ikut berubah. Karena apa? Karena berhubungan dengan daya beli mata uangnya. Bisa dicerna nggak, Bu? Kira-kira alurnya. Saya ulangi sekali lagi ya. Kita ngelihat data US nih. Ya, dari data US terjadilah penguatan US dollar. Indonesia kan sifatnya pasif. Tapi jangan salah, ya. Rupiah itu kan dia dipasangkan utamanya itu kan pasti US dollar. US dollar against Indonesia rupiah. Oke, sekarang 1 US dollar harganya 14.300. Ketika ekonomi US menguat, rupiah kan bisa berubah tuh jadi 14.500 bahkan lebih. Kalau harga rupiah berubah, artinya daya beli rupiah ya terhadap barang manapun kan melemah kan. Artinya transaksi ke saham melemah, daya belinya terhadap saham melemah karena dia harus bayar lebih tinggi. Oke. Jadi yang seharusnya misalnya ketika 14.300 saya bisa beli 10.000 lembar misalnya, tapi dengan melemahnya rupiah, saya kan harus bayar lebih tinggi nih. Artinya saham yang saya dapatkan lebih dikit. Karena itu dia berdampak, kalau uang berdampak, ya otomatis saham dan komoditi juga kena dampak. Jadi dia alurnya sih begitu. Nah, sekarang kalau kita ingin melihat jangka menengah dan jangka panjangnya, kecenderungan belanja konsumen ini seperti apa, nanti Ibu bisa lihat nih historinya. Jadi historinya dari bulan Januari ini ada nih, ya, progresnya retail sale di US. Oke, sejauh ini ada yang ditanyakan, Bu, sebelum kita bahas ya korelasinya nanti dengan durable good order dengan non durable good order. Bisa dicerna ya ini ya. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat durable good ordernya.
Tunggu bentar, Bu ya. Jadi nanti ya pada saat Ibu melihat data retail sales ya, yang Ibu perhatikan itu lebih ke durable good ordernya. Jadi yang non durable good ordernya itu dia mengikuti secara otomatis. Jadi sekalipun terjadi peningkatan di uh, di non durable good ordernya itu tidak serta merta itu terjadi pertumbuhan ekonomi. Bisa aja dia uh, kalau bahasa Jawa itu ngapusi bahasa Indonesia apa ya? Kayak ngejebak gitu loh, Bu. Oh ini core retail sale-nya terjadi kenaikan, padahal kenaikannya hanya karena faktor budaya saja. Nah ini data uh, data pesanan barang tahan lama. Jadi pesanan barang tahan lama ini keluarnya 25 Mei kemarin. Oke, jadi Ibu kan bisa lihat nih di sini. Data sebelumnya itu adalah 0,6%. Nah, prediksi hanya 0,6%. Nah, aktualnya memang 0,4%. Jadi, kalau kita combine atau kita gabungkan dengan data ini, ya, memang tidak ada terjadi perubahan signifikan. Jadi, kalau ngelihat dari retail sale ya yang keluar, ya, ini kan kelihatan ya korelasinya. Jadi kategori barang yang tahan lama, ya, demand-nya memang menurun. Nah, ketika menurun pada saat ngelihat data retail sale-nya, jadi kalau kita udah tahu nih, oh data durable good order-nya, ya, data durable good order-nya tidak terjadi peningkatan, maka aktualnya daripada retail sale itu nggak akan jauh-jauh dari perkiraan, Bu. Kecenderungannya sama, kalau tidak sama dia turun. Nah, dari data durable good order dan retail sale ini nanti akan mempengaruhi data yang ketiga. Inilah nanti yang kita sebut dengan Bu, mungkin kita cepat saja, waktunya tinggal 10 menit ya. Mungkin kalau nanti ada nggak paham, video ini saya upload lagi nanti ke YouTube, jadi Ibu bisa ulang. Jadi kalau ada yang masih kurang jelas, Ibu bisa ulang-ulangi lagi. Nah, data yang ketiga itu nanti ada yang ini, Bu. Consumer confidence namanya. Confidence. Testing.com. Nah, jadi dia nanti alurnya begini. Yang pertama itu orang ngelihat data durable good order. Ya, kalau terjadi penurunan berarti retailnya memang nggak akan jauh-jauh. Nah, kalau data durable good order dengan data retail sale ini digabung, ya nanti data yang berhubungan dengan kepercayaan konsumen. Jadi consumer confidence itu kepercayaan konsumen terhadap ekonominya juga nggak akan beda-beda jauh. Jadi consumer confidence itu begini, Bu. Jadi consumer confidence itu dikeluarkan oleh lembaga survei yang sifatnya independen. Jadi misalnya gini, misalnya Ibu Erni dengan saya adalah pekerja pabrik lah. Oke. Ketika saya percaya ya ekonomi Indonesia membaik, ya itu belanja saya rata-ratanya itu istilahnya kalau bahasa simpelnya apa? Saya belanjanya itu pede gitu loh. Misalnya saya pendapatan 5 juta. Artinya saya untuk spending mengeluarkan 3 juta itu percaya diri. Kenapa? Karena saya percaya saya tidak akan kehilangan pekerjaan. Tapi ya ketika konsumen ya tingkat kepercayaannya menurun terhadap sektor ekonomi, ya mereka belanjanya hati-hati. Nah, mereka lebih cenderungnya apa? Menabung.
Karena yang mereka takutkan apa? Misal nih, saya dengan ibu kerja di pabrik sama-sama gaji 5 juta. Terus kita melihat nih, di bulan tersebut ada pengurangan karyawan 10%. Ibu pede nggak belanjanya? Kan enggak. Kenapa? Karena ibu dengan saya takut. Kalau saya dipecat juga, ya saya kan harus punya simpanan. Nah, 3 data ini ya, ini menjadi indikator awal ya buat para investor di dalam melihat kondisi ekonomi US. Apakah mata uangnya nanti akan menguat, apakah sahamnya akan naik, apakah komoditi yang berhubungan dengan produksi terutama oil itu naik atau tidak. Nah, dari sini kita mulai tahu pra-trennya. Pra-tren itu kecenderungan tren bermula itu kita udah tahu. Nah, nanti itu dikuatkan ya oleh data manufaktur yang akan kita bahas nanti lebih detail besok. Jadi melihat pertumbuhan ekonomi satu negara itu tidak bisa secara parsial. Jadi kita melihatnya itu secara holistik. Jadi kalau melihat rumah itu bagus atau tidak kan tidak cukup dengan pagarnya saja atau gentengnya saja. Jadi kita juga mesti melihat terasnya, pintunya, belakangnya, dan seterusnya. Nah, untuk melihat negara ini sedang grow atau tidak, kita butuh banyak konfirmasi. Agar pada saat transaksi kan kita pede, Bu. Wah, ini terjadi penguatan US dollar confirm. Ya, jadi kalau saya lihatkan grafiknya, nah ini grafiknya kecenderungan ya, US dollar dipasangkan dengan mata uang negara manapun. Bentar, saya setting sebentar. Kelihatan Bu ya grafiknya? Nah, kalau kita ngelihat dari tren harga ini ya, jadi pada saat suku bunga mulai dinaikkan ya, ini kelihatan nih penguatan ekonomi US itu bahkan menjadi kekhawatiran tersendiri buat pemerintah US. Kenapa? Inflasinya tinggi banget. Terakhir yang saya lihat itu memang masih 6,9%, tapi pada saat saya sharing ke ibu kemarin itu udah 8,3%. Artinya itu kan udah mendekati 10. Inflasi kalau terlalu tinggi, wah itu dangerous. Karena itu statementnya Jerome Powell itu dia ngomong, ya kecenderungan kita akan menaikkan suku bunga itu masih ada 6 kali lagi dalam tahun ini. Jadi pertemuan FOMC itu kan setahun itu kan 8 kali atau identiknya 6 kali per minggu kan. 6 minggu sekali. Nah, kalau setiap kali pertemuan FOMC naik suku bunga, ya ini memang diprediksi ya, mungkin dia akan lari lagi ke level-level sini, Bu. Nah, level sini ya 1750-an, pokoknya dia akan di kisaran nanti range-nya itu di 1750 ya, bahkan di 1850, range-nya nggak akan jauh-jauh dari situ. Bu, ini waktunya tinggal beberapa menit, kira-kira ada yang mau ditanya? Oke. Confident, betul. Di investing.com. Jadi ya tentang arah sebenarnya yang kita lihat itu arah ekonomi, Bu. Arah ekonominya US ini kemana? Karena apa? Kan Ibu dengan saya concernnya kan kalau tidak ke pound sterling berarti kan ke gold kan. Sementara dua komoditas ini kan dia dipasangkan itu dengan apa? Dengan US dollar. Artinya kita harus tahu nih kondisi ekonomi US itu kemana. Nah itu. Nah kalau kita memiliki konfirmasi itu, ya jadi pada saat kita menentukan technical analysis itu, kita benar-benar ngerti range-nya market ini berapa gitu loh. Terjadi penguatan, terjadi inflasi tepatnya. Jadi pertumbuhan ekonomi yang terlalu tinggi, ya, itu kan membuat inflasi kan tinggi. Nah, inflasi tinggi itu ya untuk mengembalikannya
ke sektor untuk mengembalikannya di level stabil ya, otomatis kan suku bunga harus dinaikkan, Bu. Nanti kita akan bahas tersendiri yang berhubungan dengan suku bunga. Jadi kenapa suku bunga mesti dinaikkan? Intinya sederhana, kalau pertumbuhan ekonomi tinggi ya artinya uang yang beredar di masyarakat kan banyak nih. Nah, uang yang beredar di masyarakat terlalu banyak itu harus ditarik. Nah, bagaimana cara negara menarik uang yang ada di masyarakat? Salah satu instrumen yang mereka gunakan itu adalah suku bunga bank. Itulah nanti yang kita sebut dengan suku bunga diskonto. Jadi suku bunga yang dibuat oleh bank sentral ke bank komersil atau bank umum. Misal di Indonesia misalnya suku bunga diskonto kita kisaran 3,5 nih. Nah, nantinya lari ke bank komersil itu biasanya larinya 45 bahkan sampai 5%. Kalau di bank komersil 4,5 sampai 5%, ya suku bunga kredit otomatis kan juga naik kan, gitu di alurnya. Oke, jadi ini sesi kita yang pertama yang belajar fundamentalnya. Nah, target saya untuk memahami yang berhubungan data ini, at least kita pertemuannya 7 kali, jadi kurang lebih seminggu lah ya. Sabtu Minggu pun kita tetap belajar, Bu. Kalau dirasa kurang nanti misalnya 1 minggu kayaknya masih ada yang belum saya bisa persepsi, lebih baik kita tambah saja. Nah, setelah selesai kita memahami fundamentalnya dari sudut pandang data ini, baru kita detailnya bahas tentang technical. Nah, nanti technical ini membantu kita di dalam menentukan entry-nya di harga berapa, target profitnya yang ideal buat kita berapa, terus money management ya atau risiko yang siap kita tanggung sesuai dengan range sekarang berapa gitu.